Ini update terkini IPB University ini tengah menyiapkan tim khusus ya Bu yang bertindak sebagai perwakilan dari 116 mahasiswa yang menjadi korban iming-iming dugaan tindak penipuan. Sebagai konfirmasi Bu, tim ini diisi oleh siapa saja Bu selain daripada penasehat hukum? Ya Mbak, jadi tim khusus yang sudah ditunjuk oleh Pak Rektor ini, adalah, dipimpin oleh Pak Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, kemudian Direktur Kemahasiswaan, Kepala Biro Hukum, dan Kepala Biro Komunikasi. Kami masih belum memutuskan apakah, akan langsung melibatkan kuasa hukum ya, karena prosesnya sekarang kami akan utamakan dulu mediasi melalui OJK. Gitu Mbak, jadi sementara. Baik, Bu Yatri, lalu untuk kedepannya apakah memang proses hukum untuk penyelesaian masalah dari 116 mahasiswa IPB University ini akan diwakili oleh tim khusus ini atau juga artinya akan ada pendampingan begitu untuk kemudian nanti mendapatkan ganti rugi atas tindak penipuan yang dilakukan oleh investasi bodong ini? Ya, jadi memang ini ada 2, kita pilah nih, ada permasalahan hukum dan satu lagi adalah masalah perdata. Hukumnya ini sebetulnya berkaitan dengan oknum yang selama ini mengiming-imingi mahasiswa kami dengan, eee, keuntungan ya, berbagai keuntungan. Nah, sementara yang dengan aplikasi peminjaman online ini, sebetulnya lebih pada perdata. Jadi yang ini untuk yang, peminjaman online ini kami sedang koordinasi terus dengan OJK untuk melihat di mana kira-kira bisa dibantu, difasilitasi keringanan-keringanan untuk mahasiswa kami. Sementara yang hukum ini kami masih menunggu kan, kalau untuk urusan oknum sudah ditangani oleh kepolisian, dan kami menunggu, arahan lebih lanjut dari kepolisian. Begitu, Mbak. Baik Ibu. Lalu Bu, secara akumulasi berapa nominal kerugian yang dihadapi 116 mahasiswa IPB yang menjadi korban atas aksi dugaan tindak penipuan investasi ini Bu? Nah, kami menghitung ulang ya, Mbak. Jadi kemarin kami sebarkan, eee, data ya, form isian gitu pada mereka. Dari 116 ini yang mengisi baru 91 orang, dan dari total 91 orang itu nilainya 608 juta. Kemungkinan kalau di total semua 116 bisa jadi tentu lebih besar ya, mungkin sampai 800 atau 900 juta. Nilai pinjamannya mulai dari 2 juta, ada yang sampai belasan juta, ya 16 juta yang sudah pasti. Ini Baik Bu Yatri, ya ya, silakan dilanjutkan Ibu. eee, nah mengenai ini, bagaimana nanti ya urusannya. Eee, Sementara tadi yang 2,1 miliar tuh dari 300 orang ya, Mbak, yang berasal Ya. dari berbagai kampus, gitu. Baik, Bu Yatri, lalu terkait dengan sebagian mahasiswa yang memang melakukan pinjaman melalui pinjaman online begitu ya Bu. Apakah pinjaman ini dilakukan kepada pinjaman online legal atau pinjaman online ilegal? Sebetulnya kepada pinjaman online legal, Mbak. Jadi ini sebetulnya kan kasusnya ini kalau dipilah ada 2 skema. Yang pertama adalah, ini setelah kami dalami data-datanya, yang pertama adalah pembelian fiktif dari barang-barang di sebuah online shop. Jadi, oknum ini sedang berusaha untuk menaikkan rating online shop-nya dengan meningkatkan pembelian, kemudian mahasiswa kami diminta untuk membeli, karena uangnya nggak ada, maka dihubungkan dengan, aplikasi-aplikasi peminjaman online oleh yang bersangkutan. Kemudian mereka diminta untuk belanja dalam nilai besar, tetapi barangnya tidak diberikan. Jadi misalnya mau beli, entah itu beli charger, supaya bisa jadi 55 juta, mungkin chargernya harus 100, tapi nanti dikirim hanya satu. Tapi nanti harus di aplikasi, e-commerce harus disampaikan bahwa sudah selesai transaksinya. Nah, dari situ nanti mereka akan dapat cashback yang besarnya 10% dari nilai penjualan. Itu yang pertama. Kemudian skema yang kedua, eee, oknum ini mengajak, mahasiswa untuk melakukan investasi. Investasinya dicarikan dananya dari sama aplikasi peminjaman online, dan ini sebenarnya semuanya peminjaman online, ilegal. Nah, tapi memang ketika, melakukan pendaftaran aplikasi itu barangkali direkayasa kondisinya sehingga mahasiswa, bisa dapat pinjaman online ya, sebetulnya kan tidak bisa banyak-banyak, tetapi dengan caranya dia ternyata bisa dapat nilai agak banyak, kemudian dananya dimasukkan, begitu masuk ke rekening mahasiswa,
diminta rekening mahasiswa mengirim lagi ke oknum ini, dengan iming-iming mendapatkan 10% dari nilai uang yang diinvestasikan. Jadi ini ada 2, Mbak, tapi memang semuanya melalui, aplikasi-aplikasi pinjaman online yang legal, mohon maaf, legal semua. Nah, oleh karena itu kami butuh, eee, bantuan atau, bimbingannya dari OJK nih bagaimana sebaiknya untuk menyelesaikan. Demikian, Mbak.